Jumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Di video ini kita akan memasuki materi terkait dengan game teori. Dan kali ini kita akan membahas dominan strategi. Kita mulai dengan pembahasan konsep dominan strategi. Sebuah strategi itu dikatakan dominan apabila strategi tersebut menghasilkan payoff yang lebih besar dibandingkan dengan strategi yang lain. Apapun strategi yang dilakukan oleh pemain lawan. Jadi apapun strategi yang diambil oleh pemain lawan itu tidak memengaruhi strategi yang diambil oleh pemain pertama. Dan strategi tersebut menghasilkan payoff yang lebih besar dan kita sebut sebagai strategi yang dominan strategi. Sebuah permainan maksimal hanya mempunyai satu strictly dominant strategi. Di permainan tertentu bahkan kadang tidak mempunyai strictly dominant strategi. Nah, keseimbangan yang dibentuk oleh strategi ini disebut strictly dominant strategy equilibrium. Kita ambil contoh di Prisoner's Dilemma. Oke, kita mempunyai payoff seperti ini. Jadi cerita kita kemarin ada dua tersangka yang diinterogasi secara terpisah. Jika kedua-duanya confess, maka payoff mereka adalah -5, artinya mereka akan dipenjara 5 tahun. Tetapi jika dua-duanya silent, dua-duanya don't confess, maka payoff mereka masing-masing adalah -2, artinya mereka akan dipenjara 2 tahun. Oke. Kemudian apabila salah satu di antara mereka confess, sedangkan yang lain silent, maka yang confess akan memperoleh payoff -1, artinya dipenjara 1 tahun, sedangkan yang silent itu akan dipenjara 10 tahun. Oke, kita gunakan negatif di sini untuk menunjukkan bahwa nilai yang lebih kecil itu payoff-nya lebih besar. Oke, dan kita harus ingat bahwa di dalam tabel payoff seperti ini, maka angka yang pertama merupakan payoff A. Oke. Dan angka yang kedua merupakan payoff B. Jadi -5, -5 berarti payoff A -5, payoff B -5. Angka -10, artinya payoff A-nya -10, payoff B-nya -1. Oke. Dari tabel ini, dari payoff matrix ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa saat B confess, maka jika A confess, maka payoff-nya A adalah -5. Oke. Tetapi jika A silent, payoff A-nya adalah -10. Oke. Jadi A saat B confess akan memilih untuk confess juga karena menghasilkan payoff yang lebih besar. Sekarang saat B silent. Saat B silent opsinya ada dua, A confess atau A silent. Saat A confess, payoff-nya adalah -1. Saat A silent, payoff-nya adalah -2. Oke, gede yang mana? Gede -1. Sehingga saat B silent, A seharusnya confess. Nah, dari kedua hal ini, B confess, A akan confess juga. B silent, A akan confess juga. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa apapun strategi B, A akan memperoleh payoff yang lebih besar jika mengambil strategi untuk confess. Oleh karena itu, strategi ini yang kita sebut sebagai strategi dominan. Oke, strategi dominan dari prisoner A adalah confess. Sekarang kita tinjau B sebagai pengambil strategi. Oke, saat A confess, berarti A confess kalau di matrix payoff ada di baris yang pertama. Oke, saat A confess, opsinya ada dua, B ikut confess atau B silent. Jika B confess, payoff-nya adalah -5. Jika B silent, payoff-nya adalah -10. Maka saat A confess, seharusnya B akan confess juga. Karena akan menghasilkan payoff yang lebih besar. Sekarang saat A silent, artinya kalau di matrix berarti di baris yang kedua, row yang kedua.
Opsinya B confess, payoff-nya -1, atau B silent, payoff-nya adalah -2. Oke. Setelah kita bandingkan ternyata payoff B akan lebih besar saat dia confess. Oke. Jadi saat A confess, B akan confess juga. Saat A silent, B akan confess juga. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa apapun strategi A, B akan memperoleh payoff yang lebih besar jika mengambil strategi confess. Oleh karena itu, strategi dominan dari B adalah confess. Oke, tadi A mempunyai strategi dominan confess, B mempunyai strategi dominan yang confess juga. Jadi, strictly dominant strategy equilibriumnya adalah confess-confess. Artinya A confess dan B confess juga. Sekarang kita bahas strategi dominan yang lain. Misalnya di kasus ini, kasus permainan perusahaan untuk menentukan apakah dia akan beriklan atau tidak. Nah, perusahaan dalam duopoli ingin memutuskan apakah perlu melakukan iklan atau tidak. Payoff keputusan dalam beriklan ini ditentukan juga dengan keputusan perusahaan lain dalam beriklan. Nah, payoff matriksnya seperti ini. Kita disuruh untuk menentukan dominan strategi equilibrium di pasar tersebut. Oke, saat dua-duanya beriklan, advertise, A akan memperoleh payoff 10, B akan memperoleh payoff 5. Saat A advertise dan B don't advertise, payoff A nya 15 dan payoff B nya adalah 0 dan seterusnya. Oke, kita analisis apakah game ini mempunyai penyelesaian dominan strategi equilibrium. Saat B beriklan, oke, saat B beriklan berarti kalau di matriks adalah di kolom yang pertama. A akan beriklan juga. Kenapa? Karena akan memperoleh payoff yang lebih besar. Kalau dia beriklan payoff-nya 10, kalau dia tidak beriklan payoff-nya 6. Maka saat B beriklan, maka A memilih untuk beriklan juga. Nah, saat B tidak beriklan, A akan beriklan karena payoff-nya lebih besar. Kita lihat saat A beriklan payoff-nya 15, saat A tidak beriklan payoff-nya adalah 10. Jadi baik B beriklan atau tidak, A itu akan selalu memilih beriklan karena payoff-nya lebih besar. Ini yang kita sebut sebagai dominan strategi. Jadi strategi dominan A adalah beriklan. Sekarang kita tinjau B sebagai pihak yang akan menentukan strategi. Saat A beriklan, B akan beriklan karena payoff-nya lebih besar, 5 lebih besar daripada 0. Saat A tidak beriklan, artinya di baris kedua, B akan beriklan karena payoff-nya lebih besar, 8 lebih besar daripada 2. Oke, jadi sama, strategi dominan B adalah advertise. Jadi kita di sini menarik kesimpulan bahwa dominan strategi equilibriumnya adalah advertise. A beriklan, B beriklan juga. Sekarang kita ke strategi yang lain, tetapi ini agak beda, tetapi masih ada kaitannya dengan dominan strategi. Kita sebut sebagai iterated elimination strictly dominated strategy, IESDS. Nah, ini konsepnya. Kadangkala dalam sebuah games itu tidak ada strategi yang strictly dominan. Oke. Nah, dalam kasus ini equilibrium itu kita cari, kita tentukan dengan mengeliminasi strategi yang didominasi, dominated. Jadi yang strategi yang didominasi kita eliminasi, kemudian kita lihat lagi. Oke. Demikian seterusnya hingga terdapat strategi dominan yang dipilih. Ini adalah model untuk mencari equilibrium dengan cara iterated elimination strictly dominated strategy. Kita bahas. Misalnya contohnya masih sama, yaitu tadi perusahaan akan beriklan atau tidak. Tetapi di sini saya ganti payoff matriksnya menjadi seperti ini. Oke, yang beda adalah saat A tidak beriklan dan B tidak beriklan juga. 20,2 ini yang membedakan dengan payoff sebelumnya. Oke, nah, dari matriks ini saat B beriklan, A akan beriklan juga. Oke, saat B beriklan berarti di kolom yang pertama. Oke, kita lihat A beriklan atau enggak. Kalau beriklan dia payoff-nya 10, kalau tidak beriklan berarti payoff-nya 6. Maka dia akan beriklan karena payoff-nya lebih besar.
Saat B tidak beriklan, A juga tidak beriklan karena payoff-nya lebih besar. 20 lebih besar daripada 15. Oke, jadi di sini A tidak mempunyai strategi yang dominan karena strateginya berbeda ya. Kalau B beriklan, A beriklan. Kalau B tidak beriklan, A juga tidak beriklan. Oke, tidak ada strategi yang dominan. Oke, kita beralih ke B. Saat A beriklan, berarti di baris yang pertama, B akan beriklan karena payoff-nya lebih besar, 5 lebih besar daripada 0. Saat A tidak beriklan, artinya baris kedua, kita lihat payoff-nya B. Kalau dia beriklan, payoff-nya 8. Kalau dia tidak beriklan, payoff-nya 2, maka dia akan beriklan. Oke, kalau kita lihat dari sisi B, maka B mempunyai strategi yang dominan, yaitu advertise, yaitu beriklan. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan strictly dominant equilibrium karena A tidak mempunyai strategi yang dominan. Nah, untuk mencari equilibrium, kita lakukan prosedur ISDS. Intinya, langkahnya adalah yang pertama kita mengeliminasi strategi yang didominasi atau dominated strategy. Karena untuk B strategi dominannya adalah beriklan, tadi kita menarik kesimpulan B strategi dominannya adalah beriklan, maka kita mengeliminasi strategi yang tidak beriklan. Nah, setelah kita eliminasi strategi B yang tidak beriklan, maka sekarang payoff matrixnya tinggal seperti ini. Kita potong hingga seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, oke, maka B sudah pasti beriklan. Oke, maka A akan menentukan strategi mana yang dia pilih. Kalau dia beriklan, dia akan memperoleh payoff 10. Kalau tidak beriklan, dia akan mempunyai payoff 6. Oke, dengan payoff itu maka akan memilih beriklan karena payoff-nya lebih besar, 10 lebih besar daripada 6. Jadi equilibriumnya dengan metode IESDS, equilibriumnya adalah advertise. Artinya perusahaan A akan beriklan dan demikian juga perusahaan B, dia akan beriklan juga.